Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semua. Sudah saya buat di pertemuan selanjutnya slide yang menjelaskan apa itu redox, lalu bagaimana teori redox dan seterusnya. Sekarang kita bahas tentang latihan soal yang berkaitan dengan redox ya. Ibu ambil soal-soal yang ada di buku kalian, sebagian ya nak ya. Nanti pertemuan selanjutnya mungkin kita ketemu lagi pakai Gmeet atau Zoom untuk membahas soal-soal yang yang lain-lain ya, yang belum termasuk yang ada di sini. Oke. Ini saya ambil dari buku latihan 4.2 menentukan bilox dari Mn pada senyawa gitu kan. Memang redox itu terbagi atas 3 teori. Yang pertama berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, yang kedua pelepasan pengikatan elektron, yang kedua itu elektron, yang ketiga itu adalah bilox. Semuanya saling berkaitan satu dengan yang lain, tapi di sini saya lebih menjelaskan tentang bagaimana menentukan redox berdasarkan bilangan bilox. Yang pertama, ini tentukan bilangan oksidasi atom Mn. Pada senyawa ada 5 senyawa ya. Aturan mainnya mengacu sama beberapa aturan yang sudah saya berikan di video pembelajaran sebelumnya ya. Yang pertama itu bagian yang A. Lupa saya. Dinyalakan dulu ininya. Saya pakai warna merah di slide ini. Oke, sini ya. Yang A, 1A, tentukan bilangan oksidasi dari Mn. Nah, ada beberapa aturan yang dipakai dalam menentukan bilox. Salah satunya ada yang namanya unsur bebas ya. Ini salah satu contoh dari unsur bebas. Unsur bebas itu adalah unsur yang cuma terdiri dari satu unsur aja, biloxnya itu adalah 0. Nanti maka unsur bebas Mn itu biloxnya sama dengan 0. Lalu yang kedua itu adalah MnO2. Ini nanti kita pakainya beberapa aturan. Yang pertama, aturan yang menyatakan bilox senyawa itu sama dengan 0. Ya, nanti kita pakainya ini bilox senyawa sama dengan 0. Lalu yang kedua kita pakai aturan oksigen ya. Bilox oksigen golongan 6A ya, jika dia biner. Biner itu sudah saya jelaskan, biner itu dia terdiri atas 2 unsur saja. Nanti oksigen itu mempunyai bilox banyak ya. Tapi nanti jika biner maka biloxnya itu sama dengan -2. Maka nanti kalau dia MnO2 itu sama dengan 0. Oke. Lalu di sini itu sama dengan biloxnya itu adalah -2. Lalu kita mau menentukan berapakah bilox dari Mn gitu kan ya. Ini caranya cara cepatnya -2 kali 2 itu sama dengan -4, pindah ruas menjadi positif. Atau enggak gini cara panjangnya, Mn ditambah 2 oksigen sama dengan 0. 2 itu dari ini ya, dari angka kecil di sini itu indeks. Nanti kamu kenal itu namanya indeks. Itu sebanyak 2. Lalu bilox Mn itu yang kita mau cari
2. Oksigen itu aturannya ini golongan 6A. Kalau dia biner, maka dia min 2 sama dengan 0. Maka nanti di sini Mn min 4 sama dengan 0. Maka Mn itu sama dengan plus 4 ya. Jadi sini Mn-nya sama dengan plus 4. Lalu yang berikutnya yang C, tempatnya nggak cukup ini. C, tunggu, ini C, MnSO4 sama, peraturannya masih sama di sini. Hanya aja itu ditambahkan MnSO4 gini. Ini sebenarnya ketemunya lagi tuh di materi selanjutnya, itu ada yang namanya tata nama senyawa ya, ada namanya senyawa poliatomik. Jadi MnSO4 itu kamu uraikan dulu menjadi ion-ionnya. Ya, Mn sama SO4. Ini yang disebut dengan poliatomik. Ini poliatomik sulfat namanya. Itu nanti di buku kalian ada di bab selanjutnya, boleh dilihat. Ini adalah 2 min ionnya. Ya, SO4 2 min. Nah, berpatokan sama yang ini, biolog senyawa itu sama dengan 0. Jadi kalau di sini sulfatnya sini sudah min 2, maka di sini supaya 0 berapa harganya? Positif 2, gitu kan ya. Supaya di sini biolog senyawanya itu sama dengan 0. Lalu yang D, ini tidak beraturan ya saya bikinnya ya. Mudah-mudahan kalian mengerti. D itu pakai MnO4, peraturannya itu nanti ditambahkan kalau biolog senyawa itu sama dengan 0, karena di sininya itu tidak ada angka positif negatifnya di sini nih. Tapi di sini bukan senyawa, ini namanya ion poliatomik. Ya, ini ada ion nih, dia mempunyai muatan. Maka ion poliatomik itu sesuai dengan muatannya. Jadi kalau ditanyanya MnO4 4 sama dengan min 1, bukannya 0 lagi ya. Ini nulisnya kenapa miring-miring ya. Lalu cari Mn tambah 4 oksigen itu sama dengan min 1. Mn-nya kita cari. Ini kita sudah tahu karena dia biner, oksigen biologsnya sama dengan min 2. Berarti Mn min 8 ya nak ya, min 1. Mn sama dengan plus 7 ya. Ini adalah yang D. Yang E kita cari tempat kosong, tidak beraturan, tak apa-apalah. E itu adalah MnO4 sama, ini ion poliatomik sesuai dengan muatan, biologsnya jadi min 2. Berarti kita cari Mn ditambah 4 oksigen sama dengan min 2. Mn tambah 4 min 2 sama dengan min 2. Ya, Mn min 8 sama dengan min 2. Mn-nya itu adalah positif 6. Ya, paham sampai sini? Semoga paham. Oke. Lanjut di slide berikutnya kita mau coba bahas yang bagian yang kedua. Di bagian yang kedua itu, tunggu saya cari dulu. Kita ujung sini aja ya, mulainya biar agak beraturan. Kita mau cari bilogs dari setiap atom itu adalah N2O3, gitu kan ya. Ini aturan mainnya, oksigennya itu adalah min 2. Nah, yang kita cari adalah N2-nya, maka kita pakai N2O3 sama dengan 0. 2N tambah 3O sama dengan 0. 2N tambah 3 min 2 sama dengan 0.
2N-6 sama dengan 0, N sama dengan 3. Positif 3 ya. Oke, gitu. Terus yang B itu apa ya? NaNO3. NaNO3. Dia bentuknya masih senyawa, maka nanti dia sama dengan 0. Ya, ini aturannya ingat, oksigen itu -2. Lalu logam natrium itu adalah golongan 1A, maka dia positif 1. Yang belum diketahui atau ada N. Kenapa dia Na positif 1, oksigen -2, itu aturan bilogsnya ada ya nak ya, dilihat lagi di buku atau di video pembelajaran sebelumnya. Kita sekarang tentukan NO3 sama dengan 0, berarti Na tambah N tambah 3O sama dengan 0, 1 tambah N tambah 3 min 2 sama dengan 0. Berarti di sini 1 tambah N min 6 sama dengan 0, N sama dengan 5 ya. Oke. Terus K2 yang C, CR2O7. Saya belum sebutin namanya, nanti di bab selanjutnya kamu belajar namanya ya nak. Belajar namanya. Ini K-nya ada 2 ditambah 2Cr ditambah 7 oksigen sama dengan 0. Lalu di sini kita sudah tahu bilogsnya -2, kalium juga golongan 1A, maka dia positif 1. Kita masukin di sini 2 dikali 1 ditambah 2Cr. Jadi kalau ada 3 unsur seperti ini nih, 3 unsur, biasanya dicari yang di tengah. Ya, biasanya dicari yang di tengah. 7 min 2 sama dengan 0, 2 tambah 2Cr min 14 sama dengan 0. Maka Cr-nya kan 14 kurang 2, 12 bagi 2, jadi positif 6. Gitu. Lalu berikutnya yang D. Yang D itu adalah CrO4. Nah, ini dia bentuknya ion. Jadi -2. Ini sama dengan -2. Kalau ini netral semua ya. Kalau dia bentuknya ion. Jadi Cr tambah 4 oksigen sama dengan -2. Tadi juga sama, oksigennya itu adalah -2 ya nak ya. -2, maka Cr itu sama dengan 8 kurang 2, positif 6. Oke. Lalu yang E, PO4 sama dengan -3. Oksigennya sama, itu -2, berarti P ditambah 4O min 3. P tambah 4 itu bilogsnya -2 sama dengan -3. Maka P 8 kurang 3, positif 5. Oke. Ya, itu menentukan bilogs satu persatu. Sekarang kita mau bahas latihan 4.3 yang manakah yang termasuk reduksi atau oksidasi. Jangan lupa, reduksi itu adalah penurunan bilogs, oksidasi itu adalah peningkatan bilogs ya. Jadi kita perhatikan satu persatu berapakah bilogsnya. Nggak dibahas semua, itu kita bahas cuma 2 aja ya, karena waktunya juga 1A. Kita cari Mn-nya, berapa bilogs dari Mn. Oke. Ini min 1, ini saya bandingkan dulu ya, Mn-nya berapa.
Mn ditambah 4 min 2 sama dengan min 1, maka Mn-nya itu sama dengan 7 ya. Oke. Terus di sini Mn-nya ini monoatomik, bentuknya ion tapi cuma sendiri, maka disebut monoatomik. Nah, kelihatan 2. Berarti dari 7 berubah menjadi 2 turun. Maka ini disebut dengan reduksi. Oke. Yang B, SO3. SO3 sama dengan min 2. S ditambah 3 min 2 sama dengan min 2. S min 6 ya, sama dengan min 2. S itu adalah 4. Lalu ini SO4 sama dengan min 2. S ditambah 4 min 2 sama dengan min 2. S min 8 sama dengan min 2. S-nya itu sama dengan positif 6. Dari 4 ke 6 itu terjadi kenaikan, maka nanti disebut dengan oksidasi. Terus yang C itu VO sama dengan positif 1. Yang kita cari V-nya ya. Jadi kamu milih yang manakah yang akan dicari, itu biasanya yang tidak ada di aturan main yang penentuan Bilox. Kalau oksigen kan berkali-kali sudah ada ya, oksigen itu plus 1. V-nya kita cari, oksigennya itu min 2, positif 1, maka nanti V-nya itu sama dengan 3 ya, positif 3. Lalu di sini V-nya itu VO2 sama dengan positif 1. V tambah 2O sama dengan positif 1. V ini min 2. V-nya itu berarti ini kan min 4 ya. Positif 5 ya. Nah, dari sini ke sini dia terjadi kenaikan. Kalau naik, maka nanti disebut dengan oksidasi. Oke. Ya, paham ya nak ya sampai situ? Bagaimanakah kita menentukan yang mengalami oksidasi dengan yang mengalami reduksi? Lanjut, ini layar berikutnya untuk membahas soal yang bagian berikutnya. Tunggu. Oke. Di antara reaksi ini yang manakah yang reaksi redoks? Itu bisa dua cara panjang. Cara panjang itu berarti kita telusuri satu persatu Bilox dari setiap unsur. Misalkan sini HCl tambah Zn Cl2 plus H2 gitu. Jadi kamu bikin satu persatu nih, Biloxnya berapa gitu. Ada beberapa aturan. Biasa kita mulai dari unsur bebas dulu. Berapakah Bilox dari unsur bebas? Yaitu 0. Unsur bebas yang cuma dari 1. Ini Zn cuma 1. Biloxnya 0. Ini juga hidrogen aja, maka Biloxnya dia 0. Lalu golongan ini 7. Golongan 7 kalau dia biner itu min 1. Ini juga Cl golongan 7, maka di sini juga dia min 1. Lalu H, ya H itu kalau dia berpasangan sama non logam, maka dia menjadi positif 1. Kalau dia pasangan sama logam, maka dia menjadi min 1 ya, namanya hidrida. Nah, kalau ini Zn, ya kalau cara cepatnya itu min 1 kali 2
itu min 2, pindah ruas ya, karena dia sama dengan 0, maka dia pindah ruas sama dengan plus 2, maka ini adalah 2. Lalu dilihat apakah terjadi perubahan Bilox. Ini terjadi dari 0 ke plus 2, maka oksidasi. Terus ini H-nya. Ya, biasanya untuk membedakannya ininya di atau di atas atau di bawah gitu kan ya. Untuk memudahkan aja sih. Plus 1 ke 0 berkurang, maka disebut dengan reduksi. Gitu. Oke, sekali lagi ya, satu lagi. PbO2 tambah ini saya ada angka di depan ini kayak H2SO4 kan ada angka 4 ada angka 2 di sini tidak dimasukkan nak. Jadi untuk kelas 10 itu kan cuma menentukan Bilox aja. Biar nggak ribet dan lebih mudah bagi kalian mengerjakan, itu angka di sini nanti ini namanya koefisien. Koefisien itu tidak perlu ditulis ya. Tapi nanti kamu nih ya kayak 2 kayak gini nih nggak usah. Jadi hapusnya gimana ya? Hapus semua. Yeay. Kehapus semua. Udah lanjut lagi deh. Yang ini. Aduh. Saya baru pakai ini jadi belum mahir. H2SO4 PB, maksudnya erase-nya tuh nggak semuanya, kok jadi erase semua. Oke, ya sudahlah. Tambah H2, oh ya sekali lagi koefisien angka yang di depan ini tidak perlu ditulis. Lalu tentukan Biloxnya satu-satu, unsur bebas. Ya, unsur bebas itu 0. Lalu apalagi di sini oksigen ya. Oksigen itu berkali-kali, itu min 2. Ini min 2. Ini juga min 2. Lalu H itu plus 1. H-nya di depan itu biasanya plus 1. Oke. Terus kita cari ini kan yang belum ada di aturan mainnya ini PB. PB itu min 2 kali 2 min 4. Pindah ruas ya, pindah ruas jadi positif karena di sini Biloxnya 0. Jadi positif 4. Terus ini S. Min 2 kali 4 itu min 8. Ini plus 1 kali 2, 2. Plus 2 min 8, min 6. Pindah ruas menjadi positif 6. Ini PbSO4. Biasanya kalau ada 3 unsur seperti ini yang dicari yang di tengah. Lalu gimana dengan Pb? Nah, kalau Pb itu berarti dia ingat pengionan PbSO4 itu dia kalau diuraikan menjadi gini. Ini poliatomik ya, saya sudah bahas kemarin tadi. Ini 2 min, kalau dia 2 min di sini menjadi 2 plus karena Bilox senyawa itu sama dengan 0, maka Pb-nya itu positif 2. Kalau ininya min 2 kali 8, 2, 6 ya. Jadi positif 6. Gitu. Lalu dilihat adakah perubahan Pb dari 0 ke 2, maka dia oksidasi. Lalu apa lagi yang berubah? Oh, Pb juga yang berubah ya? Ini Pb juga nih yang berubah nih. Berubah juga dia dari 4 ke 2. Turun kan ya? Reduksi. Nah, ini terjadi yang berubah itu senyawanya sama. Oksidasi reduksi senyawa Pb. Maka nanti ada istilahnya auto redox gitu. Ya, jadi dia berubahnya satu senyawa aja. Oke. Dan seterusnya ya.
Saya nggak bahas semuanya. Tapi bagaimana kalau misalnya soalnya itu dalam bentuk PG, cara cepat yang menentukan di manakah reaksi ini yang termasuk redoks gitu. Tidak perlu kan PG itu kan main cepet-cepetan jawab ya. Cara cepatnya itu cari dulu ada unsur bebas. Jadi reaksi redoks itu biasanya ada unsur bebas. Jadi kan tadi poin A itu 2A itu 2HCl plus Zn kan. Nah, Zn ini kan unsur bebas, maka dia unsur redoks. Terus yang nomor 2 ini juga ada Pb. Nah, ini Pb enggak redoks. Terus kalau yang D Cl2 ya. Ada Cl2 itu dia adalah redoks. Lalu yang tidak redoks itu yang AgNO3 NaCl dia tidak redoks karena tidak ada perubahannya ya. Jadi cara cepat kita menentukan dia redoks apa tidak, perhatikan dia adanya unsur bebas gitu. Sebenarnya ada lagi sih aturan mainnya dari mana kita bisa tahu dia redoks apa enggak. Kalau asam ketemu basa maka dia non redoks, tapi kan kalian belum belajar tuh asam basa. Nah, ini kita coba lihat yang di C-nya ya. Kenapa saya bilang ini dia bukan redoks karena tidak ada perubahan. Contohnya di sini saya ambil Ag NO3 NaCl. Ini biasa pindah pasangan. Cara cepatnya kalau ada unsur bebas itu redoks, kalau pindah pasangan, kalau cuma pindah pasangan atau dia asam basa itu biasanya dia bukan redoks. Nanti saya kasih tahu kenapa saya bilang dia pindah pasangan. Gitu ya. Cara cepat. Ini N2 min 1 plus 1 ya di golongan 1A, di golongan 7 biner. Di golongan 7 biner, oksigen itu min 2 plus 1, di tengahnya dicari 6, berarti 5 ya. 265, terus ini harus 0, kalau di sini min 1 maka di sini plus 1. Kalau ini Ag juga, ini Ag itu mana nulisnya ya? Ini Ag itu juga, ini Ag perak itu dia transisi. Jadi kita kalau transisi caranya kita pakai diginiin dulu. Sekali lagi memang hafalan dipakai di sini. Ini namanya nitrat. Dia min 1, kalau di sini min 1 maka di sini positif 1. Maka di sini positif 1, maka N-nya itu adalah positif 5. Tidak ada perubahan kan? Nah, maka dia itu bukan redoks. Nah, makanya saya bilang itu bukan redoks. Pertama, cirinya asam basah, asam ketemu basah. Kalau ini kan dua-duanya garam. Nanti diajarin deh asam basah garam dari mana. Itu biasanya di pelajaran kelas 11 ketemunya. Ini kamu perhatiin aja nih pindah pasangan nih. Ini saya potong nih. Ini saya potong. Ini saya potong. Ini saya potong. Ini saya potong. Potong itu berarti berubah menjadi ion. Nah, ini tinggal ganti doang dari Ag. Ya, Ag kan pasangannya sama NO3. Sekarang Ag pasangannya sama si Cl. Pindah pasangan doang kan atau ganti pasangan. Terus Na tadi pasangan sama si Cl. Ini saya crack. Saya putuskan. Nanti akan berubah menjadi ion-ionnya. Nah, ini pindah pasangan doang. Oke. Ya. Kalau pindah pasangan seperti ini maka dia bukan redoks. Jadi ciri cepatnya itu tadi sekali lagi kalau dia redoks itu ada unsur bebas. Kalau dia non redoks cuma pindah pasangan atau nanti asam basah membentuk garam. Gitu. Kita lanjut soal berikutnya. Yang manakah yang oksidasi dan reduksi itu sudah dibahas ya tadi ya. Jadi ambil satu aja. Ambil satu itu di nomor 1A.
MnO2. Ingat koefisiennya nggak perlu dulu. Nanti kamu belajar di kelas 12. Jadi harus diusahakan bisa, karena ini ada kelanjutannya itu di kelas 12 namanya penyetaraan redoks. Ini sama aturannya. Oh ya, unsur bebas dulu. Unsur bebas. Kenapa pakai unsur bebas? Sebenarnya sih nggak ada aturan unsur bebas dulu, tapi untuk memudahkan gitu kan, untuk memudahkan itu unsur bebas. Terus oksigen itu -2 gitu loh urutannya. Lalu H positif 1 gitu kan. Lalu Ce itu golongan 7, dia -1 kalau biner. Nah, tinggal nyari ininya doang kan. Ini -1 kali 2 itu -2 pindah ruas menjadi positif 2. Ini -2 kali 2 4 jadi 4. Ini dari sini ke situ adalah reduksi ya. Reduksi. Terus Cl-nya ini nggak ke atas sini karena mepet saya namanya. -1 ke 0 itu adalah oksidasi gitu. Ya, jadi tentukan reaksi oksidasinya itu seperti ini. Lalu di sini ada poin nomor 2, oksidasi reduksinya sudah bisa. Lalu ada pengoksidasi atau pereduksi. Jadi pereduksi itu nanti kita sebut dengan oksidator. Gitu. Kalau pengoksidasi itu disebut dengan reduktor. Jadi ini adalah senyawa yang menyebabkan terjadinya peristiwa reduksi, ya. Senyawa atau spesi, biasanya kita ada yang bilang spesi. Spesi yang menyebabkan reduksi. Karena kebaliknya ya. Nah, ini kan yang menyebabkan terjadinya reduksi. Yang mana di sini ya? Ini kan oksidator yang ini nih. Yang ini kan yang terjadi reduksi kan si Mn. Yang jadi reduksi itu adalah si Mn. Jadi yang menyebabkan N mengalami reduksi adalah si HCl. Gitu. Maka ini adalah HCl yang menyebabkan terjadinya yang menyebabkan Mn itu mereduksi. Gitu. Ya. Terus berarti di sini adalah HCl. Jadi HCl ini yang menyebabkan Mn itu menjadi berkurang biloxnya. Terus kalau reduktor itu pengoksidasi yang menyebabkan terjadinya oksidasi. Yang mengalami oksidasi kan si HCl nih. HCl itu mengalami oksidasi. Terutama si Cl ya. Cl mengalami oksidasi. Siapa sih yang menyebabkan dia itu mengalami oksidasi? Si ini. Ya. Jadi nanti yang mengalami itu adalah si NO2 gitu. Oke. Lalu itu satu aja. Lalu berikutnya tata nama. Ini saya tata nama senyawa, tapi dia pakai bilox gitu kan. Ya, misalkan gini. Cu2 harusnya deketan ya. Nah, kamu cari biloxnya dulu. Ini kan Cu oksigen itu -2. Cu berapa? Kan 0 ya. -2 kali 2 kali -2 kali 1 -2 bagi -2 -4 di sininya positif. Ngerti nggak? Positif 1. Ngerti? Nggak ngerti lagi. Kita coba gini deh. Cu2O sama dengan 0. Gitu kan ya. Ini
berarti 2Cu ditambah oksigen sama dengan 0. 2Cu ini min 2 sama dengan 0. Kan min 2 kan tadi ya. 2Cu sama dengan positif 2. Cu 2 bagi 2, 1. Gitu. Nah, nanti Cu itu kan namanya tembaga nih. Maka nanti namanya tembaga tembaga 1 Romawi, 1 oksigen itu jadi oksida. Jadi nanti kamu belajar tata nama kalau ada 2 senyawa akhirannya tambahin ida kalau dia cuman biner. Gitu. Terus apa lagi? Misalkan di sini MnO2 namanya apa gitu kan? Ini oksigen itu min 2, min 2 kali 2 min 4. Berarti Mn-nya positif 4 kan? Ya. Nah, Mn itu namanya mangan. Mangan. Berapa biloks dari mangan? 4. Pakai angka Romawi. 4. Oksigen itu jadi akhiran ida. Oksida. Gitu. Oke. Lagi. Coba kita pakai MnSO4. Itu kan kita mencari namanya nih berdasarkan tata nama biloks. Nanti ada lagi penamaan pakai poliatomik. Ini min 2. Ini tadi udah positif 2 ya. Tahu kan tadi? Mn SO4 ini kan dia 2 min. Maka di sini adalah plus 2. Nah, nanti namanya menjadi mangan. Berapa biloks dari mangan? 2. SO4 itu namanya sulfat. Mangan 2 sulfat. Oke. Dipelajari lagi. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.